Jadi tuan dan cuan. Hambanya di Aceh, tuannya di Jakarta. Jadi PJ Gubernur ini secara administratif hanya tunduk dan patuh pada pemerintah pusat, tidak pada rakyat. Jadi kemana yang tadi, yang trias politika tadi? Lama atau ada bisikan-bisikan setan di sekitar dia itu, bisikan setan ini yang dia manfaatkan. Bisikan setan bisa juga di lingkungan orang yang diganti, juga bisa di lingkungan dia, atau di luar lingkungan dia yang punya kepentingan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM, perempuan Ngelontuan, Indah Rastika Sari. Kali ini di episode ke-77 tahun keempat edisi Senin 13 Mei 2024. Semoga sehat selalu, subscribe, like, komen, dan komentar-komentar positif masih kami tunggu. Kita hari ini akan bicara mengenai tentang PJ Gubernur yang baru dengan kebijakannya mengganti kemudian manajemen BPKS dan juga direksi dari PT Pemah Perseroda. Dinilai kejam dan sadis. Benarkah masyarakat resah dengan PJ Gubernur Aceh bersama dengan Pak Taufik Arahim, SE, MSI, PhD, pengamat politik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke PTM. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Ini kan kayaknya udah biasa ya Pak, gonta-ganti, nanti ganti siapa, ganti lagi. Itu apakah udah jadi budaya politik kita nih seperti ini? Sepertinya kayak biasa aja gitu gonta-ganti. Filosofi kehidupan manusia ya. Kalau Plato mengatakan manusia itu selalu mempertanyakan apakah gitu. Apakah? Artinya manusia itu harus berpikir. Hari ini proses berpikir kita ini sudah diganggu oleh kepentingan-kepentingan politik, termasuk tidak menghargai etika moral dalam politik. Maka kita lihat selama 1 tahun ini berbulan-bulan masyarakat diresahkan oleh persoalan etika moral politik. Ini ditunjukkan dengan tidak seimbangnya berbagai kekuasaan politik yang mengurus kehidupan manusia. Sehingga kalau Montesquieu mengatakan ada trias politika gitu. Ada keseimbangan kekuasaan politik pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dia punya kekuasaan tersendiri. Ini kan dialektika dari perubahan filsafat politik dari feodalisme kepada demokrasi yang digagas oleh John Locke. Jadi sementara legislatif itu representatif rakyat. Dan hari ini ternyata legislatif juga di bawah subordinasi dari eksekutif. Nah, kita berharap lagi satu lagi pada yudikatif. Yudikatif hari ini coba lihat hancur lebur. Siapa yang percaya dengan hakim, penegak hukum? Ini juga nanti berkait dengan persoalan PJ Gubernur yang hari ini juga punya keangkuhan melanggar etika politik. Jadi keangkuhan kekuasaan. Apalagi sebenarnya kita tidak mengharapkan ada PJ di Aceh ini. Artinya kemudian kalau kita balik tadi ke kejam dan sadis itu nilai kemudian seperti apa? Apakah kemudian tadi ia benar betul melanggar etika politik, kemudian dengan apalagi dengan gonta-ganti tadi gitu? Ya sebelum saya ke situ, artinya bahwa kita sebenarnya nggak menghendaki ada PJ Gubernur. Oke, tapi sudah ada dan akan berakhir nanti. Itulah etika yang dilanggar. Etika yang dilanggar itu apa? UPA pasal 65 ayat 1 itu Pilkada Aceh itu diatur 5 tahun sekali tentang Pilkada Aceh. Nah seharusnya 2022 sudah pilkada tapi tidak dilakukan. Secara etika politik belum, itu kan melanggar. Melanggar undang-undang, melanggar etika moral yang sudah disepakati. Itu kan turunan dari MOU Helsinki. Nah kemana para elit yang saat itu seharusnya 2022 sudah menentukan gubernur baru. Tapi tunduk dan patuh kepada ketentuan yang dilanggar oleh pemerintah pusat. Nyok kali 2020 Put Pak. 2024 kita sudah kemarin PJ Gubernur sudah selesai. Sekarang Pak. Iya seolah-olah PJ Gubernur itu benar. Baca buku Post Truth.
Jadi seolah-olah PJ Gubernur benar, nggak benar. Dari awal kita sudah menolak, tapi 6 bulan sebelum dilantik PJ Gubernur yang lalu itu sudah ada konspirasi politik elit Aceh dan penguasa Aceh yang ingin menentukan ada PJ Gubernur. Hanya dengan surat Irjen batal Pilkada Aceh 2022. Oke. Nah, itu kan melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral daripada kepentingan rakyat Aceh yang menurunkan MOU Helsinki menjadi UPA. Baik, dari awal saya sudah salah. Sudah itu salah. yang mau Anda tekankan. Baik. Ya, jadi saya tidak bangga dengan PJ Gubernur ini. Oke. Dari dulu juga saya boleh dicek ya, Baik. di tracking. Saya menolak dan masyarakat sipil waktu itu juga mengharapkan ada pilkada sehingga ada PJ Gubernur. Masyarakat sipil juga menolak dengan berbagai pelanggaran oleh PJ Gubernur yang lalu. Nah, PJ Gubernur ini memanfaatkan kesempatan. Oke. Dia didukung oleh berbagai dan beberapa partai politik agar dia jadi PJ. Maka ada kontra dengan PJ Gubernur yang lalu. Pada itu dia ke Sekda. Ya. Dia cukup tahu. Baik. Secara birokrasi dia cukup tahu. Maka kenapa dia hari ini beredar di masyarakat, dia melanggar etika moral, ada istilah kejam, sadis, politik balas dendam. Karena dia kenal orang-orang di SKPA, Eselon 2, baik SKPA maupun lembaga dan badan yang ikut mendukung kepentingan politik pusat yang ada di Aceh. Jadi artinya apa? Politik Aceh hari ini dan mungkin juga ke depan itu terjadi. Kalau Bos Sefian mengatakan ada klik, ada coalition, ada transaction, dan juga ada patron and clean. Dan transaksional ini kemudian yang terjadi. Iya, karena hari ini pejabat di Aceh itu tidak lebih sebagai hamba yang menghamba kepada pemerintah pusat. Jadi ada patron and clean. Jadi tuan dan cuan. Hambanya di Aceh, tuannya di Jakarta. Jadi PJ Gubernur ini secara administratif hanya tunduk dan patuh pada pemerintah pusat, tidak pada rakyat. Jadi kemana yang tadi, tuannya. yang trias politika tadi? Legislatif juga nggak bisa apa-apa. Ternyata dengan PJ Gubernur yang baru ini, legislatif memanfaatkan kesempatan. Kesempatannya apa? Minimal dana aspirasinya, dana pokirnya itu. Pokirnya jalan. Jalan. Oke. Termasuk ASN kemarin, bulan 1, bulan 2 ASN menjerit, katanya nggak dapat TPK. Saya bilang kalian nggak dapat TPK, rakyat makan saja nggak dapat. Jadi kalau ada istilah makan siang gratis itu nonsens sama sekali, bullshit itu. Nggak ada makan siang yang nggak ada, no freelance di dunia ini. Oke, jadi itu kan pernyataan orang-orang bodoh dan orang mau dibodoh-bodohi dengan jargon-jargon politik makan siang gratis. Percayalah itu nggak jalan. Teruslah bodoh, teruslah itu kan kemudian yang banyak berkembang. Iya. Jadi hari ini orang miskin jadi objek kan. Oke. Ini saya dengar sekarang ini sudah ada lagi program ketahanan pangan yang sudah mulai digadang-gadang di setiap desa. Kepala desa pergi bimbingan teknisnya di Medan atau di Jawa kan, gitu. Itu artinya ada kebocoran anggaran, ada kebocoran uang. Oke. Itu apakah itu dari APBN maupun APBA? Itu sudah mulai jalan. Mereka sudah cari-cari bibit ayam, bibit bebek, ya pokoknya peternakan. Ketahanan pangan, program ketahanan pangan yang hari ini dikuasai oleh kelompok tertentu, partai tertentu, dan elit tertentu. Baik. Jadi ketahanan pangan itu nggak sampai ke rumah itu. 7 ekor ayam yang dibagi-bagi atau bibit ayam itu kadang-kadang belum sampai rumah dah jadi uang. Jadi masyarakat miskin dengan mungkin kemarin itu jor-joran ya pada Januari dan Februari menjelang Pilpres itu digulirkan, sudah itu miskin lagi rakyat. Jadi objek masyarakat miskin. Ada bansos, ada PKH, ada BLT itu. Jadi pork barrel politik itu, politik kentong babi pada saat itu memang dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Nah inilah yang hari ini juga dimanfaatkan oleh PJ Gubernur Aceh. Baik, artinya dari awal saya sudah salah Anda menilainya. Ya. Ketika kemudian itu sadis dan kejam, iya Anda melihatnya dinilai. Itu kan persoalan perasaan, sadis dan kejam ya. Karena kemudian apa kemudian yang Anda lihat di politik kita? Apakah memang yang menilai kejam ini mereka yang tidak dapat transaksi tadi, yang tidak ikut dalam transaksi karena tidak, etika moral sudah dilanggar semua. Semua? Iya, sudah semua langgar. Itu siapa? Semua pihak? Elit politik. Mereka diam saja. Yang menguasai uang di Aceh itu siapa? Berapa orang yang kuasai?
Itu kalau Mereka benar, anggaran. ya, kalau benar itu 45% uang Aceh itu bocor keluar, terjadi linkage ekonomi keluar. Jadi ini jadi persoalan. Apa ada jadi perhatian gubernur, PJ gubernur? Enggak ada kan? Apa ada jadi perhatian legislatif? Tidak. Karena mereka hari ini jadi praktek broker yang salah satu disebutkan oleh Boy Sevian itu tadi, termasuk transaksional politik, itu dilakukan. Transaksional politik hari ini dilakukan baik PJ gubernur ke pemerintah pusat dan bahkan kemarin dia expose, dia dekat dengan menteri segala urusan itu. jadi seolah-olah dia Maksudnya punya siapa Opung, Pak? jadi seolah-olah dia punya backing kuat kalau ada apa-apa. Okay. Karena periode yang lalu juga pada saat gubernur definitif kan 2 kali diperiksa, dua serial pemeriksaan pejabat publik di Aceh sampai 17 orang, tapi tidak terbukti kan. Saya hari ini bahasa hukum tidak terbukti itu jadi tanda tanya besar. Apakah ini sebagai salah satu alat untuk tidak menjebak orang atau mereka terjebak dalam konteks transaksional politik. Baik. Demikian juga orang-orang yang diganti hari ini. Kroninya, saya tahu kroni-kroninya itu. Kroni yang diganti dan kemudian kroni yang menjabat sekarang. Kroni yang menjabat sekarang seharusnya kalau ada meritokrasi sistem itu dijalankan, dia sebelum digantikan ada evaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Dan ini mengejutkan atau biasa saja sebenarnya? Sebelum saya ke situ, bahwa ada evaluasi. Ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Sebelum pergantian kan ada peringatan, surat peringatan. Sebelum pergantian juga ada fit and proper test. Ini tidak dilakukan. Jadi ini ugal-ugalan yang dilakukan oleh PJ Gubernur. Yang dulu juga seperti itu. Apakah itu pada tingkat SKPA? Apakah itu badan dan lembaga? Hari ini kan yang sibuk 2 hari ini kan badan dan lembaga diganti. Oke, BPKS. Kita juga kenal orangnya tidak hebat-hebat sekali. Prestasinya bukan hebat sekali. Saya pernah ditipуnya, ditutupnya handphonenya itu habis dia janji dengan saya. Yang mana Pak? Bilang saja. Ada saya juga. Jadi demikian juga yang hari ini dia sedang di samping itu jadi kapitalisasi politik dia. Artinya biasa saja. Artinya udah sebelumnya juga ada katakan tadi itu terjadi. Ini permainan ini. Permainan ya Petron and Klein itu tadi. Dia dengan pusat, udah itu dia juga kalau dalam teori sistem Eastern mengatakan otorisasi sistem itu ada di kekuasaan. Jadi oleh karena itu ini dia lakukan dan sekarang ini sedang juga beredar itu akan terjadi pergantian ke bupati dan wali kota. Jadi PJ lagi. Jadi ini kapitalisasi politik. Dia kan harus membayar ongkos-ongkos politik yang dia bisa naik, termasuk pendukung-pendukungnya. Dan juga dia hari ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai tertentu agar partai itu juga punya kapitalisasi politik menghadapi pilkada yang akan datang. Jadi artinya akan berganti lagi kemudian. Jadi seolah-olah orang yang saya katakan tadi post-truth itu seolah-olah PJ Gubernur itu dibenarkan. Tidak. Kita tidak suka dengan adanya PJ Gubernur. Tidak suka dengan dasar tadi. Ada dasarnya. Iya, ada dasarnya. Yang kedua, bahwa dengan seolah-olah dengan PJ Gubernur itu semua kewenangan dan kekuasaan politik termasuk politik anggaran itu dibenarkan dia lakukan. Nah sekarang kita nggak tahu mau mengadu kepada siapa kan. Jadi trias politik ya, ketiga sistem politik yang punya kekuasaan yang sama itu meskipun secara politik kekuasaan politik kedaulatan politik tertinggi pada rakyat, ternyata rakyat hanya dimanfaatkan pada saat pemilu, pada saat pilkada. Itu saja. Sesudah itu mereka itu sudah selesai dan milik partai. Dan rakyat tetap dimiskinkan. Mereka tidak, elit politik hari ini tidak berpikir untuk rakyat. Artinya pergantian itu tadi, kalau kita balik ke pergantian gonta-ganti itu juga nggak melalui proses yang Anda sebutkan tadi, Pak? Oh tidak, ada meritokrasi sistem nggak ada. Merit sistem itu tidak berlaku. Jadi mungkin mimpi malam atau ada bisikan-bisikan setan di sekitar dia itu. Bisikan setan ini yang dia manfaatkan. Bisikan setan bisa juga di lingkungan orang yang diganti, juga bisa di lingkungan dia. Atau di luar lingkungan dia yang punya kepentingan politik. Lebih besar mana porsinya? Orang yang di sekitar dia, orang di luar? Iya sama-sama itu setan. Pokoknya setan-setan, lingkaran setan yang ada setan-setan di situ. Termasuk kepentingan politik, transaksional itu.
Politik transaksional itu kan kepentingannya untuk kapitalisasi politik, untuk kekayaan politik, baik orang dan kelompok tertentu, termasuk ya ada hubungan patron and client ke pemerintah pusat. Jadi nggak perlu bangga sekali Aceh hari ini UPA-nya sudah diterabas habis, ya. Udah itu apa landasan normatifnya nggak ada lagi kan. Cuma paling tinggal ada Wali Nangro, ada KIP, ya, masih ada apa Bawaslu. Tapi itu ada itu saja untuk ada peran apa? Ruhnya udah hilang. Oh iya, karena kemarin itu nggak ada yang melawan kan. Kasihan yang buat UPR itu. Dari 45 poin dari MOU Helsinki diterjemahkan dalam UPA belum selesai semuanya. Kita diaduk-aduk termasuk elit politik Aceh hanya dengan ya teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini teorinya Samira Amin, Gurnor Frank ya, Iqbal. Mereka tidak suka. Itu harus diselesaikan dengan interdependensi teori. Jadi tidak boleh ada ketergantungan. Nah kita mau... Tapi tergantung juga. Tergantung. Kita tergantung hari ini Pak. Iya malah sudah hancur lebur, apa yang tergantung lagi. Bukan jadi nggak ada dasar lagi kita. Kita nggak punya kekuatan hukum lagi kan. Tapi bagi sebagian orang ya Pak, itu kan kayak terkejut aja mereka, oh kok diganti gitu. Nah, apalagi mereka-mereka yang di bagian itu tadi yang Anda sebutkan. Tapi kan kalau kita bicara... Saya nggak tahu juga apa terkejut betul-betul terkejut atau pura-pura terkejut kan. Atau pura-pura terkejut. Itu nggak Jadi oleh karena itu saya diskusi kecil dengan teman-teman, saya bilang nggak menarik lagi bicara tentang politik Aceh hari ini. Apalagi sehambar itu. Iya, karena apa? Aceh itu punya ketergantungan yang cukup besar ke pusat. Jadi kalau di MOU Helsinki itu ada self governance, itu tidak ada. Sudah dihilangkan sama sekali. Hari ini resource Aceh itu yang seharusnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan Aceh, bahkan menghilangkan kemiskinan Aceh. Buktinya ditipu kita lagi, resource Aceh, gas alam Aceh itu dibawa ke Sumatera Utara. Kalau itu visibility study-nya itu tidak menguntungkan, mereka nggak buat sampai miliaran. Udah itu minyak dari Perlak dibuka ke sana, minyak Kuala Simpang juga dibawa ke sana kan, diolah di pangkalan susu. Jadi milik Sumatera Utara. Hari ini Aceh coba lihat, di mana-mana nggak cukup minyak, nggak ada minyak, kuota minyak subsidi nggak ada, beli minyak yang non subsidi pun antri. Pesimis terus nih kita kalau dengar Pak Taufik nih Pak dengan kondisi yang ada. Iya, Pak. Saya hanya melihat empirisme. Kondisi di lapangan hari ini. Iya. Saya duduk dengan masyarakat biasa, maka saya jarang dapat informasi dari atas, dan saya banyak dapat informasi dari kelas akar rumput. Mereka mengeluh, mereka dapat PKH, saya tanya ada dapat BLT ada. Itu nggak sampai setengah bulan sudah habis katanya. Tapi maksud saya kalau kita lihat termasuk mempersoalkan hari ini harga barang 9 bahan pokok naik. Semua barang naik. Kemarin dulu itu ya apa yang dibanggakan ikan bertonton dibuang dulu saya pikir saya kecil nggak pernah ada orang buang-buang ikan, nelayan buang ikan. Hari ini dibuang, harga murah, tidak terbeli, dibuang takut busuk, karena memang busuk, karena proses dari laut juga sudah nggak betul kan. Jadi artinya apa? Daya beli masyarakat rendah. Velocity of money juga rendah. Peredaran uang di Aceh rendah. Nah siapa yang menguasai uang hari ini? Itu yang jadi tanda tanya. Mungkin saja termasuk PJ Gubernur menguasai uang hari ini kan. Dia bisa saja tidak membelanjakan uangnya di Aceh. Sekarang dia pergi ke kantor, pulang kantor pakai pengawal, forwarder, buka belakang. Mobilnya plat merah itu nggak bayar pajak, itu mobil tuh. Mobil plat merah kan mobil nggak bayar pajak. Besok kalau perlu kali dia ganti plat hitam. Biasa itu. Bagi mereka biasa itu. Dan orang tahu, rakyat sudah tahu. Jadi terlalu banyak pejabat munafik di Aceh hari ini. Termasuk PJ Gubernur. Iya. Semunafik itu. Kenapa dia tidak bela rakyat? Tapi artinya kalaupun kemudian ini berganti lah, tadi kemudian ada Bang Aceh Syariah ganti, PEMA ganti, BPKS ganti. Itulah. Itu semunafik itu juga mereka kan juga enggak apa. Kita kan belum tahu. Ya seharusnya mereka harus melakukan merit system. Itu tidak lakukan, tiba-tiba ganti. Proses itu maksudnya fit proper test itu harus dilakukan. Iya harus dilakukan. Kalau dia memang berpikir secara normatif, benar dan ideal dalam mengurus pemerintahan. Kita tahu pemerintah itu nggak pro rakyat, nggak ada urusan dia pikir dengan rakyat. Dia suka-suka hati dia saja kan.
pada saat dia berkuasa itulah kesempatan untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Siapapun hari ini. Siapapun hari ini. Kita jadi semakin nggak menarik memang. Karena apa? Rakyat di sekitar kita itu mengeluh. Tidak pegang uang, miskin. Masa rakyat miskin di Aceh bisa yang ekstrim 16,04%, sekitar 550.000 lebih. Ya, udah itu pengangguran. Ya, pengangguran usia kerja. Juga usia kerja. Iya, itu 800.000 dari penduduk usia kerja, bukan dari penduduk Aceh. Bayangkan 800.000 lebih. Kemarin sesudah Covid naik 1,3. Stunting naik. Stunting itu akibat apa? Konsumsi kan yang tidak memenuhi syarat gizi yang makan siang, Pak. Ada makan siang kok. Ada makan siang gratis, ada program-program lainnya. Pasti kan itu kan terus untuk masyarakat. Itu kan utopis ke depan. Makan siang gratis kan belum. Itu kan utopis. Jadi persoalan yang percaya tidak percaya, saya nggak percaya. Maka pada saat ditawarkan umpamanya pendidikan gratis, internet gratis, itu nggak terima. Karena apa? Masyarakat miskin, dia perlu makan gratis. Itu budaya masyarakat miskin. Di mana-mana begitu. Apalagi nanti pada kesempatan-kesempatan momen-momen politik atau nanti menjelang megang kan, ada pork barrel politik gitu kan. Jadi ada politik gentong babi. Itu lagi yang dimainkan. Itu yang dimainkan. Jadi sengaja masyarakat miskin itu diciptakan, bahkan pada waktu-waktu tertentu nanti angka masyarakat miskinnya naik. Yang setel siapa? Mereka juga. Supaya bisa menaikkan program ketahanan pangan jumlahnya lebih besar gitu kan. Jadi bagi-bagi ternak, bagi bibit Nah itu harus diperiksa lagi. Persoalannya kita hari ini juga nggak percaya sama KPK ya. Mereka ada di sini setiap hari. Kita tahu mereka ada. Mereka duduk nanti di tempat-tempat tertentu, mereka melihat orang-orang tertentu. Tapi datang kemarin untuk apa? Untuk menambah pundi-pundi juga. Tambah-tambah SPPD. Sementara sudah diperiksa yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu tidak ada kejelasan. Umpamanya seperti kasus beasiswa. Sampai hari ini cuma 4 nggak jadi-jadi di sidang. Udah itu Westafel umpamanya, rumah sakit regional itu juga masalah kan. Dulu ada masalah lagi mungkin dengan perikanan, proyek-proyek perikanan, proyek peternakan. Karena apa? Sektor basic tidak pernah diperbaiki oleh pejabat publik termasuk PJ Gubernur Aceh. Sektor basic itu apa? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, baik darat maupun laut. Itu perkebunan rakyat termasuk pupuk, harga padi, gabah berapa? Iya. Cuma 4.000 per kilo. Kan? Kan rendah sekali. Sementara katanya harga eceran terendah dari pemerintah 7.500. Artinya walaupun ada lembaga ini, lembaga itu, gonta-ganti ini, gonta-ganti itu nggak juga berpengaruh? Karena apa? Memang sistem dan di samping sistem pemerintahan dan pajak pejabat pemerintahan memang udah rusak kan. Jadi kalau dikatakan teori sistem dari Einstein itu memang sistem itu terbentuk dari atas secara struktural fungsional, itu kekuasaannya pada kekuasaan politik. Pada kekuasaan politik. Jadi hari ini politik kita ini ya nggak tahu, saya sudah demokrasinya sudah rusak hancur berlebur, udah itu trias politika rusak hancur lebur, sistem pemerintahannya juga hancur lebur. Mereka hanya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, rakyat berdiri satu sisi kan. Nyekir Aceh pun Pak, kamu lungkok mulu. Jadi nggak tahu lagi istilahnya, nggak tahu lagi. Ini nggak ada yang menyenangkan ya kalau kita dengar Pak dari kondisi yang ada hari ini. Ada dong Pak yang membuat kita artinya menjadi masyarakat Aceh ada yang bisa kita harapkan. Ya kalau gonta-ganti ini. Ya, kalau berani berapa elit Aceh yang katanya juga hebat-hebat, buat aja referendum Aceh. Susah sekali. Supaya senang sedikit rakyat Aceh kan. Dia bisa menentukan diri sendiri. Kan penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Kan? Dalam pembukaan UUD 45. Dan juga piagam PBB juga seperti itu.
Kenapa nggak beri aja kesempatan? Nanti kembali lagi Pak, seperti kemarin, kok ribut-ribut lagi nanti. Iya, sekarang yang ribu-ribu itu juga sudah enak-enak ya. Kita juga termasuk ributin dampak. lagi, janganlah, kan damai-damai. Saya- Tapi ada yang kita harapkan, masih bisa Pak. Ya, selama Allah belum berikan, atau yang paling gampang cepat aja kiamat biar selesai semua. Optimis terus nih Pak. Iya. Tapi dengan kondisi-kondisi yang ada apa nih Pak yang bisa Ya, konsisten seharusnya nih, Pak, berubah. harapan kita? Secara konsisten kita berubah. Berubah. Etika moral itu dijunjung tinggi, hukum itu yang walaupun sudah diinjak-injak, dihancur leburkan kembali tapi kita mau berharap pada siapa coba? Siapa yang bisa membuat itu? Ini baru terpilih, yang terpilih itu juga belum diumumkan kan. Apakah bisa berharap pada mereka? Mereka juga kalau yang di Senayan enak tidur Senayan, kalau di Dobere enak tidur di Dobere itu. Mana dari pikir rakyat? Jadi mereka jadi broker lagi ya. Jadi broker setiap proyek-proyek pemerintah mereka jadi broker. Itu nanti yang di tingkat Dobere sedikit ada masalah tidak dapat ngadu ke Jakarta. Sama juga kan ngadunya juga ke Jakarta. Petron Clean menghambakan diri pada Jakarta. Ini yang paling tidak disukai oleh rakyat. Hamba dan Tuhan tadi di awal Iya. yang Anda katakan di awal. Jadi kalau sudah menghamba itu kan seolah-olah menuhankan orang-orang Jakarta ya. Jadi saya jadi memang betul-betul berharap hari ini pada pesimis Allah, ya. Sepesimis itu dan hanya berharap kepada Allah. Iya, ini jadi kalau kembali kepada PJ Gubernur itu tadi, saya pikir mungkin latar belakang psikologisnya nggak betul lagi sudah kan, sesudah jadi pejabat jadi pemimpin sadis ya. Karena memang dia dari birokrat kan, dia bukan dari politisi dan bukan berangkat dari bawah, jadi nggak tahu persis kehidupan di luar meja kerja itu nggak tahu dia. Harusnya lebih banyak tahu dong Pak, karena kan di dalam, tapi kan beliau juga udah lama kan jadi sekda Pak Bus. Jadi sebelumnya juga dia yang tahu persis siapa-siapa punya proyek itu kan, Dinas Keuangan itu tahu dia siapa punya, maka ribut minta berhenti kan. Kita tahu. Jadi perilaku yang seperti ini secara politik itu melanggar etika moral. Jadi etika moral apakah itu kalau sudah punya kekuasaan bisa seenaknya semudah itu melanggar etika moral, saya pikir status kemanusiaannya perlu dipertanyakan. Tadi kita bicara tentang manusia kan. Status kemanusiaannya perlu dipertanyakan. Oke. Harus dipertanyakan kembali. Ya, Pak. Tapi apakah dia manusia gitu kan? Pastilah Pak, pastilah. Ya, maksud saya pertanyaan Plato itu kan. Pertanyaan tadi, Ya, pertanyaan Plato. apakah? Nah, sekarang kan dengan apakah itu kita berpikir. Nah, apakah kita hari ini juga dibatasi berpikir di PTM ini? Jangan-jangan 2 hari lagi PTM juga di bredel. Tenang Pak, nama tentang PTM jadi ya tenang, berarti dia kan bisa anggarkan di PTM-nya kerakan. Tentang PTM kan. Ya nanti ditanya kawan-kawannya apa PTM itu besar kali deckingnya. Bukan lagi besar. Pak Rahim terima kasih banyak. Ya. Pak Taufik sukses terus, sehat terus ya Pak. Insyaallah. Terima kasih banyak rekan Lon. Ini menarik juga nih apa yang Pak Rahim katakan tadi, bagaimana kondisi hari ini. Tapi itulah kondisinya ya Pak ya. Kondisinya hari ini seperti itu. Dan memang kalau nanti ada sesuatu dari yang baru dilantik ini, jangan lupa datang PTM juga ya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Insyaallah.